残党从未放弃对御灵传人的定，封印了为祸人间的我。尊主大人的命令，追杀。青青，我要你去斩断。你能控制定灵针？难道？第一御灵师。Sekte Tianhuo akhirnya tiba di tempat di mana Ye Yu dan yang lainnya berada. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. 弟子，给我杀！碧涛阁弟子，随我迎战！我现在没有退路。去死吧！Ye Yu yang merasa kelompoknya kalah jumlah dan belum lagi harus melawan 3 tetua sekte Tianhuo, dia lalu menyuruh si Jingyi untuk menerobos ke ranah penyucian sumsum dengan rumput rohyan yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Misi mereka sekarang adalah fokus melindungi si Jingyi sampai proses kultivasi tersebut selesai.根焰，那个女的突破吸髓境，突破吸髓境。思雨，夜雨，快坚持一下。哭了，可以，想杀石敬一，先过我这一关。混账！速战速决，不要拖延。你今天是在劫难逃。还不一定呢。叶叔，你怎么往嘴里跳啊？就这点能耐，别怪我们不客气了。我等都是半步洗髓境，你一个躯，当然是用命挡。我在，休想伤害。这个女人到底是他什么人？别杀！石世界马上就要突破了！有我在，谁也动不了他！灭了他！是。Ye Yu yang kewalahan karena harus melawan 3 tetua itu, akhirnya pingsan. Namun tiba-tiba saja, di saat yang bersamaan, si Jingyi telah berhasil menerobos ke ranah penyucian sumsum. 太好了！完了，他练成洗髓境了。你们全部都得死！赶紧跑！他已经练成了洗髓境。祥子，晚了。破吧！大人饶命啊！千万不要杀我们呐！大人。 Dia pun lalu membantai semua orang dari sekte Tianhuo tersebut. 一切都完了，全部撤退！啊！大少爷也死！弟子，给我上！
Si Jingyi kemudian menghampiri Yeyu yang dia kira telah mati. Yeyu pun memanfaatkan momen tersebut dengan teknik mesumnya. Du Sisi pun ikut menangis. Yeyu lalu meminta sebelum dia mati, dia ingin agar si Jingyi menciumnya. Si Jingyi pun mengiyakan permintaan itu. Akting busuk Yeyu akhirnya ketahuan. 你知道？混蛋！我让你装个够！ Semua murid yang geram akan hal itu lalu menghajarnya habis-habisan. 喂，有话好好说啊，别动手。 Mereka lalu melanjutkan mengumpulkan rumput-rumput rohian itu. Di sini ternyata Yeyu telah mendapatkan rumput Phoenix saat pertama kali menemukan goa tersebut. Itulah kenapa dia tidak mati saat melawan 3 tetua sekte Tianhuo tadi. Si yang kesal karena merasa telah dibohongi sejak awal oleh Yeyu, lalu menjotosnya. Murid-murid Papilion Bitao yang lain tiba-tiba datang dan menginfokan kalau mereka sudah menemukan akar inti dari rumput Moganian itu. Mereka semua pun lalu pergi ke sana. Saat Liang Bupan yang ingin menyentuh akar inti itu karena rasa penasarannya, kemudian langsung diselamatkan oleh si Jingyi karena akar tersebut sangat panas. Orang biasa yang menyentuhnya seketika akan menjadi debu. Yeyu yang juga penasaran, lalu ikut menyentuh akar inti Moganian tersebut. Dan dia pun dengan mudah mendapatkannya. Karena seperti yang kita tahu, Yeyu kebal dengan panas api. Scene berpindah di mana Master Papilion dan Bixia yang mengkhawatirkan murid-murid mereka itu. Yang mana Bixia juga masih ragu dengan kemampuan Yeyu. Kembali ke Yeyu dan yang lainnya, Yeyu di sini langsung menggunakan akar roh Moganian tadi untuk berkultivasi menuju ranah penyucian sumsum. Si Jingyi bertugas menjaga Yeyu selama dia berkultivasi, dan yang lainnya melanjutkan mengumpulkan rumput rohian tersebut, dan secepatnya juga ikut untuk menerobos berkultivasi ke ranah sumsum.叶云，你怎么？成事。 Namun tiba-tiba saat proses kultivasi Yeyu yang hampir selesai, gua itu pun mendadak akan runtuh. Dan sisa roh Moganian yang belum mereka kumpulkan lenyap seketika. Mereka semua terpaksa meninggalkan Yeyu dan si Jingyi di dalam. Karena mereka yakin si yang sudah duluan di ranah penyucian sumsum pasti bisa melindungi dirinya sendiri dan Yeyu dari reruntuhan gua tersebut. Dan benar saja, mereka berdua pun selamat. Mereka semua lalu keluar dari ranah rahasia itu. Liang Bupan melaporkan kepada Master Papilion bahwa ke-9 orang dari mereka semuanya telah menerobos ke ranah penyucian sumsum. Walaupun mereka tidak dapat membawa akar-akar Moganian yang lain karena seketika lenyap saat akar intinya digunakan oleh Yeyu untuk berkultivasi. Master Papilion menyangka Liang Bupan adalah pahlawan dalam misi ini karena Yeyu tak ada sama sekali membahas misi tersebut. Namun malahan terus berusaha dalam misi percocok tanamannya bersama si Jingyi. Du Sisi pun lalu membela Yeyu dan menceritakan segala hal yang telah dilakukannya untuk misi itu. Seketika Master Papilion dan Bixia langsung bangga dengan Yeyu.
Namun Liang Bupan malah jadi malu besar dibuatnya. 叶宇，你小子干的 正常发挥而已。 Singkat cerita, tibalah mereka di perbatasan Papiliun Bitao. Liang Bupan yang merayu si Jingyi kalah telak dengan cara Ye Yu merayunya. 我没买任何东西，因为我觉得这里没有什么能配得。不过传闻凤眼草燃烧的样子很美，你想，千金难换又如何？凤眼草。 情书， 夜雨， Si Jingyi kemudian mengajak Ye Yu untuk ketemuan nanti malam di hutan. Ye Yu lalu berimajinasi dengan cepatnya. Liang Bupan yang patah hati kemudian didekati oleh murid cewek lain. Dia pun merasa lebih baik setelah itu. 送给你。谢谢。快走！罢了，随他。 Tiba-tiba saja, Ye Yu langsung didatangi oleh Master Papiliun. Ternyata dia minta diajari cara merayu perempuan seperti yang dilakukan Ye Yu tadi. Karena Master Papiliun menyukai Bixia, tapi selalu diabaikan. Ye Yu pun mengajarinya dan menyuruhnya ketemuan dengan Bixia nanti malam. Dan benar saja, ajaran-ajaran Ye Yu langsung dilakukan oleh Master Papiliun. Dia pun sukses menggait Bixia. Setelah itu, Ye Yu langsung pergi untuk bertemu dengan si Jingyi. Hah? 美，傻呀，夜雨。但是在我眼中，远不及你万分之一。 Dan saat Ye Yu akan menciumnya, si Jingyi lalu mengingatkan Ye Yu bahwa duel hidup matinya melawan tetua situ akan segera tiba. Dia meminta Ye Yu agar tetap hati-hati. Setelah itu dia pun pergi dari sana. Singkat cerita, tibalah mereka di Papiliun Bitao. Murid-murid lain yang tidak ikut misi ranah rahasia itu sangat menyesal setelah melihat ada 9 murid yang sukses berkultivasi ke ranah penyucian sumsum. Ye Yu lalu membuntuti si Jingyi lagi dan Ye Yu sangat bahagia karena sudah bisa sedekat itu dengan si Jingyi. Namun tiba-tiba saja muncul tetua situ di sana, memamerkan betapa kuatnya dia dibanding Ye Yu yang tidak ada apa-apanya. Dia pun mengingatkan Ye Yu kalau duel hidup mati mereka tinggal 3 hari lagi. Merasakan kekuatan tetua situ yang sangat besar itu, Ye Yu lalu bergegas pergi menemui gurunya Chow Peiyu untuk meminta ilmu-ilmu baru agar dia siap di duel hidup matinya nanti. Sesampainya di sana, Ye Yu pamer dulu ke gurunya kalau dia telah menerobos ke ranah penyucian sumsum hanya dalam waktu 3 bulan. Chow Peiyu lalu memberitahu Ye Yu kalau Chi Bupang bisa berkultivasi ke ranah penyucian sumsum hanya dalam 2 bulan. Dan Hua Meren bahkan bisa hanya dalam waktu 1 bulan. Ye Yu pun kaget tak menyangka 2 senior yang tak bisa diandalkan itu ternyata sangat hebat. Chow Peiyu kemudian menyuruh Ye Yu untuk menyerangnya sekuat tenaga. Dan dengan santuinya, Chow Peiyu dengan mudah menangkis serangan Ye Yu yang sudah ada di ranah penyucian sumsum. Padahal saat itu, Chow Peiyu hanya menggunakan kekuatan di ranah spiritual saja. Chow Peiyu lalu memberitahu Ye Yu kalau yang terpenting bukanlah ranah spiritualnya ada di tingkat apa, melainkan yang terpenting sebenarnya adalah Yunling. Yang disebut Yunling bukan hanya gambaran spiritual, tapi adalah jiwa. Chow Peiyu lalu menunjukkan satu trik dalam penguasaan Yunling. Dia hanya akan menunjukkannya 1 kali saja dan tidak akan mengulangnya. Ye Yu merasa Chow Peiyu hanya sedang membodohinya karena gerakan-gerakan tinjunya yang sangat aneh.
Dan saat semua gerakan selesai, Chow Pei Yu lalu melempar Ye Yu dan menyuruhnya belajar sendiri. Ye Yu kemudian segera latihan dan berusaha mengkopi semua gerakan Yunling yang ditunjukkan Chow Pei Yu tadi. 所谓运灵，